Baru tanggal segini gajian kok udah habis ya? Aduh, buat apaan aja sih? Mana tanggal 25 masih lama lagi. Kenapa ya? Gaji kok cepet habis? Kamu pernah nggak merasakan situasi seperti itu? Pasti pernah kan? Tapi tanpa kita sadari ada kebiasaan-kebiasaan yang menjadi penyebab uang kita itu cepat habis. Kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita jadi boros. Apa aja itu? Kebiasaan itu kita bahas sama-sama yuk. Kebiasaan pertama adalah kebiasaan nggak pernah buat budget atau perencanaan keuangan. Begitu gajian, rasanya dompet masih tebel aja, ya kan? Beli ini, beli itu, bebas, tapi kemudian baru di pertengahan bulan baru ngeh. Ya ampun, uangnya udah mau habis, nggak cukup nih sampai akhir bulan. Ini karena nggak ada perencanaan. Ingat ya, gaji kita itu kan gaji hasil kerja keras kita. Kita mesti tahu dan harus merencanakannya dengan baik. Sebetulnya uang ini mau dipakai buat apa aja. Buat perencanaan yang jelas. Kalau kamu tidak terbiasa bikin budget detail, bikin aja budget secara besaran. Misalnya sekian persen untuk ditabung, sekian persen untuk orang tua, sekian persen untuk sekolah anak, sekian persen untuk kebutuhan sehari-hari, sekian persen untuk berbagi. Nah, kalau pos-posnya sudah jelas, kita jadi tahu tuh mestinya dipisah-pisahkan uangnya. Jadi itu akan mempermudah kita supaya kita nggak sembarangan keluarin uang. Karena kita sudah merencanakan dengan baik, uang itu lebih terarah dan nggak akan sembarangan keluar. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan makan di luar. Makan di luar bukannya nggak boleh, ya nggak apa-apa dong, tapi jangan tiap hari juga. Kalau setiap hari kita makan di luar, atau kita pesan makanan 25.000 sampai 50.000, ya otomatis uang kita akan cepat habis juga dong. Kebiasaan kita pesan ojek online juga kadang-kadang bisa menjebak kita juga loh. Itu kemudahan yang bisa kita dapat. Kita tinggal klik-klik aja, makanan langsung datang. Gak perlu repot kan? Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita terlalu sering makan di luar, sering pesen ojek online, itu akan membuat pengeluaran kita cepat habis. Jadi kita harus hati-hati. Terus gimana dong solusinya? Nah, solusinya masak di rumah. Itu bisa jadi solusi yang tepat. Bikin menu untuk 1 minggu. Aku ini gak terlalu suka masak dan gak jago masak. Tapi kalau buat orang kayak aku pun sebetulnya bisa untuk mempersiapkan makanan untuk 1 minggu. Biasanya aku belanja mingguan. 1 minggu sekali aku beli bahan-bahan makanan seperti beli ikan, ayam, telur, sayur. Nah, baru aku persiapkan untuk 1 minggu ini dan kita mau masaknya apa aja. Terus yang bersyukur banget sih aku memiliki suami dan anak-anak yang gak rewel soal makanan. Jadi aku siapin makanan yang gak ribet-ribet bagi mereka dan mereka fan-fan aja. Beruntung ya. Nah, udah gitu jadinya masakan itu bisa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Aku pisah-pisahin masakan-masakan itu dan aku taruh dalam wadah, lalu aku masukin ke dalam kulkas. Kemudian kalau untuk bumbu-bumbu, aku juga nggak pakai yang ribet. Bumbu kita bikin aja yang praktis.
Seperti bawang putih, udah dipotong, udah gitu dikasih minyak sedikit. Lalu masukin ke wadah dan masukin ke lemari es. Pada saat mau tumis-tumis, keluarin aja pada saat mau tumis-tumis. Jadi nggak perlu lagi kita repot-repot potong bawang. Nah, gitu-gitu sebetulnya mudah dan bisa kita lakukan. Nah, kalau tiap kali kita beli makanan di luar untuk satu keluarga itu bisa habis 100.000 loh. Itu hanya untuk sekali makan. Sementara 100.000 kalau kita masak sendiri bisa buat 3 kali makan untuk 3 hari. Kan jadinya lebih irit kan? Apalagi kalau kita masak sendiri, kita tahu bahan-bahan makanan apa aja yang lebih sehat dan kita tahu apa yang masuk dalam tubuh kita. Lebih irit dan lebih baik kalau kita bisa makan masakan sendiri di rumah. Kebiasaan yang ketiga, kebiasaan jajan kekinian. Beli kopi kekinian, beli boba, beli mochi, dan apalagi ya makanan yang in sekarang ini. Aku sih emang suka jajan kekinian, tapi nggak tiap hari juga. Aku tuh suka minuman coklat karamel-karamel gitu loh. Tapi kalau untuk di rumah, kadang aku pakai minuman coklat sasetan. Jadi nggak harus beli minuman coklat di luar. Boleh-boleh aja sih kalau pingin jajan kekinian. Tapi jangan sering-sering ya. Ada satu buku bagus judulnya The Latte Factor. Ada yang sudah baca? Jadi di buku ini menceritakan seorang tokoh fiksi yang namanya Zoe. Seorang perempuan yang kerja di majalah dan si Zoe ini sebenarnya orangnya nggak boros. Tapi dia punya beberapa kewajiban yang harus dia bayar. Dan dia punya kebiasaan setiap pagi dia selalu mampir ke kedai kopi kesayangannya untuk beli 1 gelas latte gitu. Nah, si Zoe ini dia punya mimpi untuk bisa belajar fotografi dan keliling dunia. Tapi entah gimana mimpinya itu nggak bisa kesampaian terus. Uangnya nggak pernah cukup, selalu habis tiap bulannya. Dan dia mulai sering merenung nih. Dan akhirnya ketemu seseorang, terus orang ini kasih saran ke dia. Orang ini bilang gini, gimana kalau uang kamu yang buat beli latte setiap hari itu kamu tabung? Dan Zoe akhirnya mulai melakukan kebiasaan kecil itu. Dia mulai nabung uang lattenya, dia tabung tiap hari. Dan kemudian ternyata gak perlu nunggu 20 tahun. Dalam waktu 6 bulan, Zoe udah bisa kursus fotografi dari uang hasil tabungannya itu. Kemudian dalam waktu 3 tahun, Zoe sudah bisa berhasil jalan-jalan keliling dunia dari hasil tabungan lattenya juga. Jadi ternyata dengan hanya menahan keinginan kita bisa menabung. Dan ada banyak hal-hal kecil yang kita nggak sadari itu. Yang jajanan kekinian yang sering kita beli, yang tanpa kita sadari bisa bikin kita boros. Berikutnya, kebiasaan yang keempat. Kebiasaan beli aja dulu, masalah bayar pikirin nanti. Nah, ini kebiasaan jelek banget. Kalau kita pingin beli sesuatu tapi uang kita nggak cukup, kita seringkali pakai jalan pintas, pakai kartu kredit aja. Seringkali kita mikir kalau masih ada limit artinya kita masih ada duit. Tapi nggak gitu juga. Kartu kredit itu utang loh. Kita harus hati-hati gunakan kartu kredit. Kebiasaan ini bisa membuat kita pusing pada saat tagihan datang. Jadi kalau kita ingin beli sesuatu tapi uangnya belum cukup, sabar. Tabung dulu sampai uangnya itu cukup. Dan itu adalah solusi yang paling baik. Strategi nabung dulu baru beli, nanti kalau uangnya cukup ini sebetulnya bisa menguntungkan kita juga loh. Kita jadi bisa punya waktu untuk mikir,
Kita mikir, ternyata setelah beberapa waktu untuk mikir baru ngeh, ternyata aku nggak butuh-butuh banget barang ini. Ya udahlah, nggak jadi beli aja. Atau kemungkinan pada saat kita lihat barang itu lagi diskon. Bisa aja kan? Aku sendiri pernah ngalami itu. Aku ingin beli sepatu, ternyata sepatu itu mahal. Aku nggak jadi beli, tapi kemudian pas aku balik ke sana lagi dan lihat sepatu itu ternyata diskon. Pada saat diskon, aku baru beli. Jadi maksudnya kita biasakan untuk menunggu dulu, uangnya cukup baru beli. Kalau emang kita belum mampu untuk beli sekarang. Nah, kebiasaan yang kelima itu kebiasaan bergaul dengan orang yang salah. Kalau kamu bukan sosialita yang uangnya banyak, jangan bergaul dengan sosialita. Kalau kamu nggak bisa beli tas merek, supaya kamu bisa dipuji-puji sama teman kamu, ya jangan bergaul dengan teman-teman seperti ini. Sesuaikan aja pergaulan kamu dengan kemampuan kamu. Aku punya temanku ini punya pergaulan yang high class. Akhirnya dia hidup dari gali lubang tutup lubang. Tahu kan istilah ini? Hutang di tempat satu, kemudian untuk bisa tutupin utang yang di sini dan seterusnya. Kenapa? Karena dia harus up hidup dengan teman-temannya. Karena dia harus kelihatan sama dengan teman-temannya. Harus punya tas merek, makan di restoran yang mahal, dan lain-lainnya. Kasihan dia lama-lama, utangnya bertambah banyak, dan dia bertambah pusing. Ya perhatikanlah dengan siapa kamu bergaul. Karena pergaulanmu juga mempengaruhi bagaimana kamu menggunakan uang kamu. Kamu lihat orang-orang di sekitar kamu, bagaimana mereka menggunakan uang mereka. Kadang-kadang kita jadi ikut-ikutan. Jadi pilihlah bergaul dengan baik. Bergaulah dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa membantu kamu untuk menjadi lebih baik. Orang-orang yang bisa support. Orang-orang yang sesuailah dengan kemampuan kamu. Kamu gak harus jadi pribadi yang palsu, jadi orang yang berbeda, hanya untuk supaya dapat diterima sama lingkungan kamu. Jadi lebih baik jadilah diri kamu sendiri. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kamu jadi lebih hati-hati menggunakan uang hasil kerja keras kamu, supaya uang kamu tidak cepat habis. Cukup sampai akhir bulan atau bahkan bisa untuk ditabung. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai.